Benarkah Spider-Man akan dimunculkan dalam Venom The Last Dance? Benarkah bocoran yang menyebutkan bahwa Peter Parker akan dibuat masih berusia 10 tahun saat film Venom terakhir ditayangkan nanti? Atau ini hanya teori liar yang tersebar di internet? Dan benarkah Andrew Garfield akan dipilih sebagai Spider-Man yang eksis di alam semesta SSU milik Sony? Selamat datang di channel Marvel Indo, dan kali ini bersama-sama kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan tersebut agar kalian tidak bingung. Jawaban yang kami temukan juga berdasarkan dari keterangan Tom Hardy selaku pemeran Venom sendiri, ditambah dengan bocoran-bocoran yang sudah dibagikan, juga pendapat dari kami. Nah, bagi kalian yang penasaran, wajib tonton video ini sampai selesai. Ya, siapa yang tidak familiar dengan Venom? Filmnya cukup disukai oleh para penggemar film superhero di seluruh dunia. Meskipun dua film sebelumnya mendapatkan rating atau ulasan yang buruk, namun faktor tersebut bukan menjadi alasan bagi orang-orang untuk melewatkan filmnya. Sony terbukti berhasil membuat para penonton merasa penasaran dengan setiap film Venom yang dibuat. Apalagi sejauh ini, dunia sembiot cukup menarik untuk diikuti karena karakteristiknya yang unik, buas, gemar memakan otak atau coklat, tapi harus membutuhkan inang yang sesuai untuk bisa bertahan hidup. Banyak alasan kenapa orang-orang tetap setia untuk menyaksikan Venom meski filmnya mendapatkan ulasan yang jauh dari kata memuaskan. Satu fakta membingungkan yang menyelimuti Venom adalah ketidakjelasan dari sosok Spider-Man mana yang terlibat ke dalam film ini. Sebuah hal yang selalu dipertanyakan oleh para penggemar tiap kali mereka mengetahui bahwa film Venom terbaru akan ditayangkan. Dan hal ini tidak aneh mengingat Venom sendiri adalah karakter yang sangat erat hubungannya dengan Spider-Man. Baik dalam komik, animasi, maupun video game, sosoknya tidak pernah lepas dari Spider-Man. Sementara dalam versi live action yang dibuat oleh Sony, tidak ada tanda-tanda keterlibatan Spider-Man dari universe aslinya yang dikenal sebagai Sony Spider-Man Universe atau disingkat SSU. Sejauh ini, versi Spider-Man yang diperlihatkan dan ditetapkan sebagai tokoh utama hanyalah versi Spider-Man di MCU, yang diperankan oleh Tom Holland. Bahkan Venom harus menyeberang ke universe tersebut untuk bisa mengetahui bahwa Spider-Man itu ada. Sementara di universe aslinya sendiri, mungkin dia juga tidak tahu bahwa Spider-Man itu ada. Nah, mungkin sebagian dari kalian, khususnya para penggemar baru yang belum lama mengikuti film-film Marvel, ada yang kemudian mempertanyakan hal ini. Kenapa Spider-Man tidak dimunculkan di dalam film Venom, baik film yang pertama maupun film kedua? Jawaban untuk pertanyaan ini sebenarnya mudah untuk dimengerti dan difahami. Spider-Man tidak pernah dimunculkan dalam film Venom karena film tersebut adalah bagian dari film superhero Marvel, namun lisensinya dimiliki oleh Sony Pictures. Ya, sudah berulang kali kami sampaikan di sejumlah video bahwa di masa lalu Marvel sempat nyaris gulung tikar karena bisnis komik mereka yang meredup diakibatkan oleh banyak faktor. Cara untuk mengembalikan keadaan adalah dengan menjual lisensi karakternya kepada berbagai studio film untuk kemudian dibuat ke dalam versi live action. Dengan cara ini, Marvel bisa mendapatkan sedikit keuntungan untuk bisa bertahan. Dan lisensi Spider-Man serta semua karakter yang terlibat dengan penceritaan kisahnya, semua lisensinya dibeli oleh Sony. Ini termasuk dengan tokoh-tokoh yang terkait langsung dengan Spider-Man dan tentunya super villain-nya juga. Nah, singkat cerita, tepat setelah terjadi masalah antara Sony dengan Andrew Garfield, The Amazing Spider-Man 3 batal untuk dilanjutkan dan Sony memutuskan untuk meribut ulang franchise film Spider-Man. Hasilnya, mereka menjalin hubungan kerjasama dengan pihak Marvel Studios sehingga Spider-Man bisa dipinjam untuk kemudian dimunculkan di dalam alam semesta MCU, termasuk bergabung dengan para Avengers. Sejak saat itu, Sony sudah memasrahkan penceritaan dan masa depan dari Spider-Man kepada pemilik asli sekaligus kreator dari karakternya, sehingga pihak Sony dilarang untuk membuat filmnya sendiri. Hal ini diputuskan sesuai dengan kerjasama kedua belah pihak, jadi tidak heran mengapa dalam film Venom tidak pernah memunculkan karakter Spider-Man, meski pada dasarnya Venom adalah karakter yang berhubungan langsung dengan Spider-Man. Nah, meskipun Spider-Man dipinjamkan kepada Marvel Studios, Sony sebagai sebuah perusahaan yang juga membutuhkan uang, tentunya tidak tinggal diam dan membiarkan karakter-karakter Spider-Man yang mereka miliki kemudian ditinggalkan di gudang begitu saja tanpa bisa menghasilkan pendapatan.
Oleh karena itulah, meskipun Spider-Man dipinjamkan, mereka berusaha merilis film-film yang menceritakan karakter yang masih berasal dari dunia Spider-Man. Ini seperti dengan Venom, Morbius, Madam Web, dan juga nanti masih ada Kraven the Hunter. Dengan cara ini, meski Sony tidak memiliki Spider-Man karena sudah dipinjamkan, namun mereka masih bisa mendapatkan keuntungan dengan merilis film-film berbau Spider-Man tanpa memunculkan karakter Spider-Man di dalam kisah Universe SSU. Nah, pertanyaan selanjutnya yang kemudian muncul, pasti banyak dari kalian yang bertanya, jika Spider-Man sekarang dikerjakan oleh Marvel Studios, bagaimana karakter tersebut bisa muncul di SSU? Bukankah hal ini akan menyalahi kontrak antar kedua studio tersebut? Ya, sebelumnya perlu diketahui bahwa membahas hal seperti ini memang sedikit membingungkan karena terkait dengan permasalahan lisensi suatu karakter. Dengan Spider-Man yang dipinjamkan, seharusnya karakter tersebut tidak bisa dimunculkan di universe SSU termasuk ke dalam film Venom. Inilah yang kemudian menjadi masuk akal kenapa Sony memutuskan untuk membuat alam semesta mereka sendiri yang terdiri dari karakter-karakter Spider-Man yang mereka miliki. Bahkan Venom harus berpindah ke universe lain untuk bisa melihat sosok Spider-Man, dan adegan tersebut juga tidak memperlihatkan pertemuan antara Venom dengan Spider-Man secara langsung. Meski begitu, kami masih belum mengetahui secara pasti apa isi kontrak perjanjian tentang karakter Spider-Man yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Bisa juga, dengan seiring berjalannya waktu, isi kontrak perjanjian tersebut kemudian berubah, sehingga Sony diperbolehkan untuk memunculkan Spider-Man di universe mereka sendiri. Sementara di MCU, sosok Spider-Man-nya juga masih ada dan masih terus diceritakan. Hal ini bisa kami katakan mengingat jawaban dari Tom Hardy selaku pemeran Venom yang menyebutkan bahwa Spider-Man juga eksis di universe Sony. Bersamaan dengan perilisan trailer pertama dari Venom The Last Dance, pihak Forbes kemudian mempertanyakan sedikit wawasan dan pengetahuan dari film tersebut dengan melibatkan Tom Hardy sebagai narasumbernya. Wawancara tersebut berlangsung seru seperti wawancara melibatkan bintang film pada umumnya. Dimulai dari Tom Hardy yang merasa bersyukur bisa terlibat ke dalam film ini, mengenang kembali masa pandemi yang melumpuhkan semua industri film termasuk dengan Venom 3, hingga akhirnya bisa rilis trailer pertamanya. Namun satu hal yang menarik adalah jawaban dari Tom Hardy yang berhubungan dengan status Spider-Man dari universe aslinya alias Sony Spider-Man Universe yang berbeda dengan Marvel Cinematic Universe. Sederhananya, Tom Hardy mengaku bahwa selama ini orang-orang selalu menghakimi film Venom karena absennya Spider-Man dari film tersebut. Dan hal ini memang menjadi sebuah fakta yang tidak bisa ditepis siapapun. Tom Hardy juga menambahkan bahwa Marvel Universe di bawah manajemen dari Kevin Feige terlihat berjalan dengan sangat baik. Spider-Man telah berpindah ke dunia ciptaan Kevin Feige yang berada di alam semesta Marvel. Bagi Tom Hardy dan Kelly Marcel selaku sutradara, keduanya menyadari bahwa sangat penting untuk mencurahkan segala hal yang bisa mereka lakukan untuk memanfaatkan peluang tersebut. Jadi pada film ketiga, Kelly Marcel yang mengarahkannya. Dia juga menulis filmnya, sementara Tom Hardy akan mengikuti semua keinginannya guna melengkapi apapun yang mereka butuhkan. Nah, mengetahui jawaban dari Tom Hardy ini kemudian menimbulkan kebingungan sekaligus kegembiraan bagi para penggemar. Banyak yang kemudian mendefinisikan jawaban tersebut dengan menyimpulkan bahwa di alam semesta SSU ternyata Sony sudah memiliki versi Spider-Man-nya sendiri dan tentunya tidak sama dengan versi Tom Holland. Sementara ada juga yang beranggapan bahwa jawaban tersebut bisa diartikan bahwa Venom sejatinya adalah karakter yang ditetapkan sebagai Spider-Man di universe SSU. Tipe jawaban seperti ini sudah sangat umum diutarakan oleh para pemeran tepat sebelum film mereka ditayangkan. Selain untuk menggugah rasa penasaran dari para penggemar, jawaban yang tidak to the point bisa menjadi cara marketing agar orang berbondong-bondong pergi ke bioskop untuk menyaksikan sendiri seperti apa kejadian yang sebenarnya. Namun meski begitu, jawaban dari Tom Hardy terlihat sesuai dengan sejumlah bocoran yang sudah berseliweran. Ya, salah satu bocoran yang sempat terdengar, ada desas-desus yang menyebutkan bahwa Peter Parker alias Spider-Man akan dimunculkan dalam film Venom 3. Hanya saja, sosoknya masih sangat muda, dia masih berusia sekitar 10 tahun. Tidak jelas apakah bocoran ini menyebutkan adegan flashback atau untuk adegan yang terjadi sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam filmnya.
Jika untuk adegan flashback sepertinya masih masuk akal, namun jika dalam film tersebut Peter Parker masih berusia 10 tahun, maka bisa dipastikan bocoran tersebut terdengar seperti sebuah plot hole. Alasannya karena dalam film Madame Web, akhir dari film tersebut memperlihatkan kelahiran dari Peter Parker, di mana latar waktu yang dipilih adalah tahun 2003. Sehingga seharusnya Peter sudah berusia remaja atau bahkan dewasa ketika muncul di film Venom 3. Oleh karena itu, di sini kami akan memberikan sedikit saran bahwa kemunculan Peter Parker yang berusia 10 tahun adalah sebuah rumor yang tidak masuk akal. Karena jika kalian membaca bocoran tersebut sampai selesai, kalian akan sadar bahwa plot yang akan dibawakan terlihat sangat lemah, bahkan bisa dibilang mengulangi kisah dari film sebelumnya. Ya, melanjutkan bocoran tersebut, Venom dan Eddie ternyata mengetahui eksistensi dari Peter Parker yang kelak akan membunuh keduanya setelah menjelma menjadi Spider-Man di masa depan. Maka dari itu, baik Eddie maupun Venom, keduanya sepakat untuk menghabisi Peter kecil sebelum hal yang mereka takutkan terjadi. Sebuah pilihan yang terlahir setelah Eddie dan Venom mengetahui keberadaan Spider-Man di universe MCU. Sehingga setelah mereka kembali, keduanya berinisiatif untuk membersihkan nama Spider-Man di universe-nya sendiri. Sayangnya, plot ini terlihat serupa dengan film Madame Web, di mana Ezekiel Sims memilih untuk mencari para Spider-Woman tepat sebelum mereka menyerang dan membunuhnya. Nah, jika Madame Web saja dicap sebagai film yang gagal, lantas apakah kalian masih percaya dengan bocoran ini? Oleh karena itu, kami simpulkan bahwa kemunculan Peter Parker berusia 10 tahun dalam Venom The Last Dance adalah sebuah rumor liar yang kurang bisa dipercaya kebenarannya. Kalian sendiri bagaimana menyikapi rumor liar satu ini? Silahkan tulis pendapatnya di kolom komentar. Nah, meskipun Venom tidak pernah menyinggung Spider-Man yang berasal dari alam semestanya sendiri, banyak yang kemudian berpikir bahwa franchise Venom sengaja meluangkan waktu dan membiarkan penjahatnya bersinar terlebih dahulu, sebelum akhirnya mereka memperkenalkan sosok pahlawan supernya. Desas-desus keterlibatan Spider-Man, khususnya versi Andrew Garfield, kemudian diperkuat dengan adegan di dalam trailer yang memperlihatkan kembalinya pemeran lama yang sebelumnya sempat memerankan Dr. Kurt Connor alias Lizard. Meskipun masih belum jelas apakah sosok ini adalah varian yang sama, namun memiliki takdir dan nasib yang berbeda, atau bahkan dirinya adalah karakter yang benar-benar tidak sama dengan peran sebelumnya, namun banyak yang merasa yakin jika pemeran Lizard bisa kembali muncul, maka Spider-Man juga bisa muncul. Sony terkenal sebagai perusahaan yang tentunya menginginkan keuntungan lebih. Jadi jika pada akhirnya Andrew Garfield ditetapkan sebagai Spider-Man versi SSU dan dimunculkan dalam film Venom terakhir, bisa dipastikan hal ini akan menjadi alasan kuat bagi para penonton untuk rela menuju ke bioskop guna melihat kembali keterlibatan pahlawan favorit mereka. Pilihan kuat tentang siapa Spider-Man yang ditetapkan untuk universe SSU jelas tertuju pada Andrew Garfield, bukan dua versi lain dari karakter Spider-Man live action yang kita ketahui sejauh ini. Versi Tom Holland jelas tidak akan dipilih mengingat posisinya yang berada di alam semesta MCU, dan antara MCU dengan SSU adalah dua alam semesta yang berbeda serta tidak sama. Meski begitu, dua universe ini saling terhubung satu sama lain. Venom sempat ditarik dari alam semestanya sampai berpindah menuju MCU meski dalam waktu yang tidak lama. Vulture juga berpindah dari MCU ke SSU jika karakter tersebut bukan varian di universe Sony. Akan menjadi sebuah keputusan yang buruk jika pihak Sony kemudian menetapkan Spider-Man MCU untuk menjadi Spider-Man versi SSU. Lalu untuk versi Tobey Maguire, posisinya juga jelas tidak cocok jika ditetapkan untuk menjadi Spider-Man SSU. Alasannya karena Tobey Maguire, versi Spider-Man paling senior itu, bahkan sudah melawan Venom di universe-nya sendiri, jauh sebelum versi Andrew Garfield atau bahkan Tom Holland bisa bertemu dan berhadapan langsung dengan symbiote tersebut. Sehingga jelas tidak masuk akal jika Spider-Man versi Tobey Maguire kemudian ditetapkan untuk berada di alam semesta yang sama dengan versi Venom yang diperankan oleh Tom Hardy. Nah, sementara jika kita melihat versi Andrew Garfield, versi Spider-Man-nya tidak pernah dikisahkan bertemu dengan Venom, menjadikannya lebih mudah untuk kemudian dibuat sebagai Spider-Man dari alam semesta SSU. Ditambah lagi, jika kalian perhatikan lebih dalam, antara film The Amazing Spider-Man dan juga film Venom, keduanya memiliki estetika visual dari sebuah film yang terlihat cukup mirip, seolah menandakan bahwa keduanya berada di satu alam semesta yang sama. Yang jelas, hanya waktu yang bisa menentukan siapakah dan kapan para penonton bisa menyaksikan Spider-Man untuk dimunculkan di film Venom terakhir, atau bahkan ditetapkan sebagai Spider-Man yang berasal dari dunia sinematik SSU yang lebih luas.
Sony harus pandai jika harus memunculkan Spider-Man versi Andrew Garfield, karena jika tidak, ditakutkan malah menghadirkan plot hole yang akan disadari oleh para penggemar. Selain itu, permasalahan antara Sony dengan Andrew Garfield sepertinya sudah selesai terkait kemunculannya kembali dalam film Spider-Man No Way Home, menandakan keduanya bisa mengulangi kerjasama mereka seperti beberapa tahun sebelumnya. Dan memunculkan Spider-Man di film terakhir Venom bisa menjadi cara untuk melanjutkan film The Amazing Spider-Man 3 yang sempat dibatalkan. Dan itulah penjelasan dari pertanyaan seputar kemunculan Spider-Man di film Venom terakhir, ditambah dengan penjelasan siapa versi Spider-Man yang berpotensi dipilih untuk menjadi Spider-Man di alam semesta Sony. Semoga kalian puas dengan penjelasan dari kami dan bisa menjadikan penjelasan tersebut sebagai pertimbangan juga jawaban jika ada diskusi di tongkrongan yang membahas mengenai nasib Spider-Man SSU dan hubungannya dengan film Venom. Silahkan like jika menurut kalian videonya menghibur dan informatif, subscribe juga bagi yang belum. Marvel Indo out, sampai jumpa di video lainnya.